saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar semuanya? Kabar baik. Puji Tuhan, kita masih dalam keadaan yang baik ataupun sehat. Setelah kurang lebih 1 tahun kita tidak bertemu dalam ibadah kebaktian unit kegiatan mahasiswa Kristen Universitas Medan Area, pada hari ini, Sabtu 10 April 2021, oleh kemurahan Tuhan kita kembali dipersatukan dalam ibadah kebaktian Paskah yang oleh karena pandemi COVID-19 ini kita melakukannya secara virtual. Semua tak sama lagi, situasinya benar-benar berbeda. Namun, biarpun suasana dan situasinya berbeda, kiranya tidak mengurangi antusias kita untuk mengikuti ibadah online ini. Rindu bertemu dengan Sang Raja, Tuhan yang Maha Kuasa itu. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Medan Area. Adapun tema kita pada kebaktian ini yaitu Now or Never. Kita akan dilayani oleh Tuhan melalui hambanya Bang Jupa Sialoho. Kepada Bang Jupa kami ucapkan selamat melayani. Sebelum kita memulai ibadah, kami menghimbau kepada saudara-saudari sekalian agar memutkan audionya selama ibadah berlangsung atau tidak membuka audionya selama ibadah berlangsung dari awal sampai akhir. Kita akan memulai ibadah kebaktian kita. Mari mempersiapkan diri di hadapan Tuhan, duduk dengan tenang, dan berdoa secara pribadi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembala-gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari memuji Tuhan, bersorak-sorak bagi Allah kita. Kita bernyanyi dari lagu Datang ke Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja.
penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Kita berdoa. Mari kita menyatukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami masih bisa bernafas dengan kesehatan yang daripada Tuhan, dan itu bisa kami pergunakan untuk mengikuti ibadah kebaktian Paskah Universitas Medan Area pada hari ini ya Tuhan. Bapa, kami ingin menyerahkan ibadah kebaktian Paskah Universitas Medan Area hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Mari Tuhan juga yang memberkati media yang kami gunakan saat ini ya Tuhan. Tuhan juga yang menyertai jaringan, cuaca, dan bahkan kondisi dan situasi di tempat kami masing-masing, agar kiranya itu bisa mendukung kami menikmati serangkaian acara di dalam ibadah Paskah kami hari ini ya Tuhan. Bapa, kami juga sadar ya Tuhan, dosa menjadi penghalang bagi kami untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Mari ya Tuhan, terlebih dahulu kami memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami supaya saat ini kami boleh layak dan berkenan datang ke hadapan-Mu. Ini kami ya Tuhan, kami mulai ibadah kebaktian kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tak ada kasih seperti kasih Allah yang telah merelakan Yesus Kristus mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Mari memuji dan menyembah Dia dengan bernyanyi dari lagu pujian Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah
kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami merendahkan diri kami. Kami ingin bersyukur untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami sehingga bisa kami pakai hari ini untuk bisa berkumpul di dalam ibadah kebaktian Paskah mahasiswa Kristen Universitas Medan Area. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk setiap pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberikan kami nafas kehidupan, bahkan kesehatan, sehingga hari ini itu semua juga bisa mendukung kami untuk menikmati kehidupan kami, untuk bisa beraktivitas, dan bahkan bisa mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pengorbanan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kami manusia ya Tuhan, yang hari ini kami peringati di dalam ibadah kebaktian Paskah Universitas Medan Area. Terima kasih ya Tuhan, karena berkat pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, kami bisa mendapatkan keselamatan. Hidup kami bisa penuh dengan pengharapan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita saksikan video berikut ini.
sudah membayar lunas hutang dosa kita dengan mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Dan Dia juga bangkit dari kematian itu mengalahkan maut, sehingga saudara dan saya memiliki kepastian keselamatan dan tempat akhir yang pasti di surga. Inilah kabar baik itu, berita sukacita sepanjang zaman. Mari terima dan percayalah kabar baik ini. Niscaya kita pun mendapat kelepasan dari dosa. Now or never. Itulah tema kebaktian ibadah Paskah kita pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari lagu Ku Rindu Sabdamu, Ku Rindu Firman-Mu. Di akhir pujian kami serahkan kepada Bang Juma Halo untuk menyampaikan firman Tuhan. Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Siang semuanya. Apa suara saya Pak. terdengar jelas ya? Shalom. Shalom. Siang, Pak. Shalom. Shalom. Terima kasih. Ora, Terima kasih untuk sapaannya. Shalom. Mari kita berdoa, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Yesus Kristus, Bapa yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kami dengan mengutus anak-Nya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang memiliki berbagai kuasa, tetapi di dalam ketaatan kepada Bapa, Dia menyerahkan dirinya secara sukarela untuk menjadi korban penebusan, korban Paskah kepada seluruh umat manusia. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah baik itu, yang telah menyatakannya kepada kami. Tuhan, kami juga bersyukur karena kami percaya kepada Tuhan yang bangkit, Tuhan yang tidak mati, tetapi Dia bangkit mengalahkan dan menaklukkan kuasa maut. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan memperoleh kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, memperoleh kuasa untuk hidup dengan hidup yang baru. Terima kasih ya Tuhan, untuk kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang menjadi jalan keselamatan bagi kami untuk hidup kepada Allah. Tuhan, kami tahu, Engkau tahu betapa stresnya hidup kami, betapa kami selalu merindukan untuk memiliki kehidupan yang mencintai Tuhan. Tetapi semakin kami berjuang untuk mencintai Tuhan, semakin dosa menarik kami, semakin kami berupaya untuk hidup kudus,
semakin besar godaan itu sehingga kami membuat hidup kami menjadi tidak kudus di hadapan Tuhan. Tuhan, kami selalu kalah terhadap dosa. Bagaimanakah kami bisa diselamatkan daripada tubuh dosa ini? Yaitu dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa, kami mau membaca firman-Mu, biarlah Engkau yang menyatakan dan menyingkapkannya kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, urapilah hamba-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus bekerja melaluinya, sehingga firman Allah, perkataan Tuhan, boleh kami mengerti bersama-sama. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Amin. Ya, baik teman-teman yang terkasih, kenalkan nama saya Jukpa Haloho. Saya saat ini mengikuti sekolah. Saya sedang menjalani pendidikan teologi di STT Amanat Agung Jakarta untuk program studi Magister Divinitas. Lalu saat ini saya juga sedang menjalani praktik pelayanan 1 tahun di lingkup pelayanan Perkantas Medan, dan akhirnya kita bisa bertemu di dalam ibadah ini. Saya sudah menikah, saya memiliki seorang istri dan juga 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 lagi perempuan. Saya pikir itu dulu perkenalannya. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada siang hari ini di dalam perayaan Paskah kita, yaitu diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-22 sampai kepada ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman yang terkasih, ini adalah bagian dari khotbah Petrus ketika di hari Pentakosta. Pada waktu itu dikatakan ayat yang pertama bahwa pada hari Pentakosta orang percaya berkumpul di satu tempat. Lalu Roh Kudus turun atas mereka dalam wujud lidah api sehingga mereka penuh dengan roh. Ayat yang keempat. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Dalam bahasa apa? Itu dijelaskan di dalam ayat yang ke-9 sampai kepada ayat yang ke-11. Memang pada waktu itu, Pentakosta itu adalah satu perayaan yang mana seluruh orang Israel dari berbagai tempat itu akan datang berpusat di Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah. Lalu ketika itu mereka menyaksikan itu, yang uniknya adalah mereka menyaksikan bagaimana para murid itu adalah orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi, tetapi mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Dikatakan dalam bahasa Partia, bahasa Media, bahasa Elam, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, dan lain sebagainya. Ini menjadi kebingungan. Lalu ada orang yang berkata, mencari tahu, apa artinya? Kenapa itu bisa seperti itu? Tetapi ada juga orang yang berkata, mereka ini sedang mabuk anggur. Nah, karena ada orang yang menganggap mereka sedang mabuk anggur, lalu Petrus berdiri. Pada waktu itu masih jam 9 pagi, dia bilang, hai kamu dengarkan, mereka ini tidak sedang mabuk anggur, karena hari masih jam 9. Tetapi mereka ini dipenuhi dengan Roh Allah, sehingga mereka bisa berbicara dalam bahasa kalian. Lalu mereka mulai geleng-geleng kepala, apa artinya? Ya kan? Lalu dia mulai mengutip. Ketika kita baca ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Jadi waktu itu Petrus melihat kepada perjanjian lama,
bahwa di dalam kitab Yoel, Allah menubuatkan bahwa dia suatu hari ketika hari Tuhan telah dijalankan. Di dalam konteks Nabi Yoel, hari Tuhan itu adalah hari penghukuman. Tetap akan ada, Allah akan mencurahkan rohnya kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Dia katakan bahwa Allah akan mencurahkan rohnya kepada hamba-hambanya laki-laki dan hamba-hambanya perempuan. Lalu si Petrus berkata begini, inilah hari Tuhan, inilah kejadian itu. Yang kalian saksikan itu sekarang ini adalah satu penggenapan dari janji Tuhan bahwa roh Allah datang dan dicurahkan kepada anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, hamba-hamba laki-laki, hamba-hamba perempuan yang berkenan kepada Allah. Mengapa? Karena hari Tuhan itu telah tiba. Tetapi teman-teman yang terkasih, Petrus tidak menunjukkan hari Tuhan itu sebagai hari penghukuman. Sebaliknya, hari Tuhan yang dimaksud oleh Petrus itu adalah hari pengampunan. Apa yang disampaikannya dibilangnya begini. Itulah yang tadi saya bacakan. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Jadi yang dia sedang bilang begini, hari Tuhan itu telah terjadi ketika 40 hari yang lalu yang kalian baru kita sama-sama saksikan itu. Kalian semua juga sudah tahu itu, berita itu masih terdengar begitu kuat sekali. Pada waktu itu kita menyalibkan ada seorang nabi, seorang yang diberi kuasa, diberi kekuatan, diberi mukjizat oleh Allah untuk melakukan berbagai tanda, tetapi dia disalibkan. Lalu dia mengatakan begini, dia kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Memang teman-teman yang terkasih, kalau kita membaca di kitab-kitab Injil, maka kita akan menemukan bagaimana setidaknya ada 3 aktor yang bertanggung jawab tanda kutip di dalam proses penyaliban itu. Yang pertama, kita bertemu dengan apa yang disebut sebagai Pontius Pilatus. Teman-teman yang terkasih, kalau kita membaca catatan di Lukas pasal yang ke-23, atau kita baca lagi di Yohanes pasal yang ke-18 dan 19, kita akan bertemu 3 kali si Pontius Pilatus itu berkata kepada orang yang membawa Yesus. Dia bilang begini, aku tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri orang ini. Bebaskan dia. Tetapi orang-orang banyak berkata tidak boleh. Bahkan dia mengatakan, aku tidak tahu kesalahan apa. Oke, aku nanti akan menghukum dia lalu akan membebaskannya. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-22. Tetapi pada waktu itu orang banyak berkata begini, jangan, kalau kamu melepaskan dia, di dalam catatan Yohanes, maka kamu sedang berseteru kepada Allah, kepada kaisar. Karena setiap orang yang melakukan klaim bahwa dia adalah raja, dia melawan kaisar. Yesus di dalam pengajarannya selalu menyatakan bahwa dia adalah Mesias, raja orang Israel, raja orang Yahudi. Sehingga si Pontius Pilatus pada waktu itu mulai merasa ketakutan. Soalnya dia sudah berseberangan dengan Kaisar Tiberius pada waktu itu dan dia tidak mau disalahkan. Akhirnya dia menghukum Yesus yang tidak bersalah, yang telah diadilinya, yang harus dibebaskan karena takut dia harus berperang atau dia takut melawan melawan kaisar. Itu adalah membuat kenapa si Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman. Tetapi juga kita lihat siapa yang menyerukan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Yang menyerukan itu adalah orang banyak, orang Yahudi yang dipengaruhi oleh para imam-imam kepala. Pada waktu itu kalau kita membaca kitab-kitab Injil, maka kita menemukan bagaimana para imam-imam kepala itu mulai mempengaruhi masyarakat,
menyebutkan bahwa Yesus itu mengajar pengajaran yang sesat, bahwa Yesus itu melakukan pengajaran yang salah, bahwa Yesus itu berlawanan dengan hukum Taurat, karena memang banyak pengajaran Yesus berlawanan dengan hukum Taurat. Tetapi ketika Yesus berkatakan bahwa anak manusia, yaitu Mesias, lalu mengatakan bahwa Yesus itu sedang menghujat Allah. Jadi dengan perkataan-perkataan itu, maka orang banyak itu berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Jadi teman-teman yang terkasih, yang menyalibkan dia adalah orang-orang banyak yang termakan oleh hoax. Mereka mendengarkan hoax itu. Mereka tidak mencari buktinya, tetapi sebaliknya mereka mendengarkan. Lalu akhirnya mereka menolak kemesiasan Yesus dan berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Tapi ada juga orang yang ketiga. Yang ketiga ini adalah aktornya adalah Yudas yang tadi kita saksikan di dalam video singkat itu. Ketika dia Yudas itu satu malam atau mungkin di satu hari, satu kali dia datang kepada imam-imam kepala, dia berkata, apa yang kamu berikan kepadaku sekalau aku memberikan Yesus orang Nazaret itu? Lalu diberikanlah kepadanya 30 sikal perak. Tetapi lalu setelah itu dia mulai mencari cara. Sampailah kepada cara di mana? Sampailah kepada malam di mana yang kita sebut sebagai Kamis Putih. Malam di ruang atas itu. Ketika Yesus mencelupkan makanan itu, lalu dia mengatakan kepada orang yang kuberikan makanan ini, dialah yang menyerahkan aku. Lalu setelah itu, apa yang dikatakan? Yudas berkata, bukan aku kan Tuhan? Lalu Yesus berkata, kamu telah mengatakannya. Lalu teman-teman yang terkasih, kalau kita membaca di dalam narasi itu, maka kelihatannya bahwa kematian Yesus itu adalah satu kesalahan. Kematian Yesus itu adalah kesalahan Yudas yang menerima 30 keping sikal perak. Kematian Yesus itu adalah kesalahan para imam kepala dan orang-orang Yahudi yang banyak itu, yang tidak mau mengoreksi, tidak mau memperbaiki, tidak mau mencari tahu tetapi kebenarannya, tetapi malah mereka mengatakan salibkan dia. Atau juga mungkin kita mengatakan kematian Yesus itu adalah kesalahan si Pilatus. Saudara-saudara yang terkasih, kematian Yesus itu bukanlah satu kesalahan, tetapi kematian Yesus itu adalah bagian dari rancangan dan maksud Allah atas dunia, atas seluruh umat manusia. Itulah tadi kenapa yang dikatakan begini. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Teman-teman yang terkasih, di dalam perspektif manusia, kematian Yesus itu adalah karena skenario yang dibangun oleh orang Yahudi, imam kepala, kemudian si Yudas, lalu si Pilatus. Tetapi dari perspektif Allah, kematian Yesus itu adalah kematian yang purposeful. Kematian Yesus itu adalah kematian yang penuh dengan tujuan yang jelas. Yaitu apa? Untuk mendamaikan Allah dengan manusia yang berseteru. Teman-teman yang terkasih, kita tahu bagaimana sejak dari sekolah minggu kita diajarkan bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah yang menggantikan domba Paskah. Kita tahu bagaimana kisah ini diambil. Allah memakai peristiwa Paskah yang menjadi satu peringatan orang Israel kepada pengalaman mereka di Mesir. Kita tahu itu. Ada 10 tulah. Dan ke-10 tulah itu ada, tulah ke-10 adalah tulah di mana anak sulung dari setiap keluarga akan mati. Kecuali anak sulung setiap orang Yahudi yang tiang pintu rumahnya diolesi oleh darah anak domba. Lalu kita tahu, saudara-saudara yang terkasih, darah anak domba itu menghindarkan manusia, menghindarkan orang Ibrani dari kematian atas anak sulungnya. Dan saudara-saudara yang terkasih, itulah gambaran, itulah yang menjadi tipologi yang dipakai oleh Allah di dalam perjanjian baru. Dia memakai peristiwa Paskah, di mana seluruh orang Yahudi tahu harus ada yang dikorbankan untuk mendamaikan Allah dan manusia, yaitu adalah darah anak domba yang tak bercacat dan tak bercela,
dan Allah menyatakan bahwa Yesuslah anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak berdosa. Saudara-saudara yang terkasih, kalau begitu mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Itu adalah pertanyaan bagi kita. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Kalau kita membaca di Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25, Paulus mengatakan demikian di dalam suratnya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darah-Nya. Jadi kematian Yesus itu adalah satu jalan pendamaian, the one and only way. Satu-satunya jalan supaya manusia dan Allah itu bisa berdamai, saudara. Kalau kita bertanya, bagaimana, kapan perseteruan itu terjadi? Ketika ada satu jalan pendamaian, berarti ada satu perselisihan, ada satu perkelahian, ada satu perseteruan yang terjadi antara manusia dengan Allah. Yang perseteruan itu dimulai ketika Adam dan Hawa, manusia pertama, memakan buah yang dilarang oleh Allah. Teman-teman yang terkasih, apa yang menjadi makna dibalik ketika peristiwa memakan buah itu? Di satu sisi, peristiwa memakan buah itu tentu itu adalah melanggar larangannya Allah. Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa. Dia mengatakan bahwa semua pohon di dalam buah di dalam taman ini boleh kamu makan kecuali yang ini. Kenapa? Karena ketika kamu memakannya kamu akan mati. Tetapi pada waktu itu mereka itu memakannya, lalu mereka melihat tidak mati. Jadi teman-teman yang terkasih, dosa itu adalah pemberontakan kita kepada Allah. Dosa itu adalah sikap kita memberontak terhadap perintah-perintahnya Tuhan bagi hidup kita. Tetapi juga ada aspek yang lain. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga itu, ketika si iblis menggodai si Hawa, dia mengatakan apa? Oh, tentulah Allah berkata semua pohon buah dalam taman ini tidak boleh kau makan, kan? Oh, lalu kata enggak begitu. Loh, jadi kenapa ini? Karena kalau kami makan pohon ini, maka kami akan mati. Tetapi apa kata si iblis itu? Dengan tipu dayanya dia berkata begini, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Teman-teman yang terkasih, ketika manusia pertama memakan buah pohon itu, bukan saja mereka melanggar perintah Allah, tetapi mereka ingin menjadi seperti Allah. Teman-teman yang terkasih, dua aspek dosa itu terus-menerus sampai terjadi pada kita sampai saat ini. Ketika kita selalu memberontak terhadap Allah, itulah ketika kita melihat kehidupan kita, ada banyak dosa yang kita lakukan. Kita sadar ketika kita tahu bahwa bagaimana Allah benci terhadap perbuatan-perbuatan yang memalukan, tetapi kita melakukannya. Ketika kita berjuang untuk hidup kudus, tetapi sebaliknya kita malah hidup berdosa. Tetapi ada juga aspek yang kedua yang kita tidak boleh lupakan, bahwa kita sampai saat ini selalu ingin menjadi seperti Allah. Gampang membuat kita tentang apa arti dosa. Dosa itu di dalam bahasa Inggris adalah sin. Ya, sin. S-I-N. Sin, dosa. Jadi dosa itu adalah S-I-N. Ya kan? Dosa yang paling sederhana cara kita melihatnya adalah S-I-N. I itu posisinya di mana? Di tengah. Ya kan? S-N. I di tengah.
Jadi ingat saja ketika bagaimana kita bisa menyadari keberdosaan kita adalah ketika kita menjadikan hidup kita sebagai pusat segala sesuatu. Teman-teman yang terkasih, mungkin kamu tidak sadar. Ketika kamu yang laki-laki sekarang suka ghosting, ya kan? Tiba-tiba dekat, lalu kamu meninggalkan, ya kan? Kamu tiba-tiba memperlakukan perempuan, menarik perhatiannya, udah lagi sayang-sayangnya, kamu tinggalin, ya kan? Mungkin kamu nggak peduli, ya kan? Kenapa? Karena kamu tidak sadar bahwa kamu sedang menjadikan dirimu sebagai penentu atas hidupmu. Ketika kamu sedang melawan orang tua, kamu sedang mengatakan bahwa jangan urus hidupku, aku bisa mengatur hidupku. Ketika kita menebar pesona kepada banyak perempuan atau kepada banyak laki-laki, lalu kita menjalani hubungan tanpa status, tiba-tiba kita menghilang. Itu karena apa? Karena kamu mengatakan bahwa kalau aku lagi nggak cocok sama kamu, ya udah nggak usah cocok gitu. Kita mengatakan bahwa aku ingin selalu menjadi yang terbaik. Teman-teman yang terkasih, sadar atau tidak sadar, itu adalah wujud dosa di dalam diri kita. Jadi itulah yang menjadi membuat, teman-teman, ketika kita berdosa di hadapan Allah, maka kita harus memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Maka coba pikirkan, seberapa banyak pemberontakan kita kepada Allah, maka kita akan tidak bisa menghitungnya, karena kita telah memberontak terhadap Allah. Kita lahir di tengah-tengah dunia ini. Tetapi di sisi yang lain, teman-teman yang terkasih, Allah tidak ingin ada pemusuhan di antara dirinya dengan kita. Allah ingin kita berdamai dengan Dia. Lalu bagaimana ini bisa ditengahkan? Bagaimana hukuman Allah terhadap dosa dan keinginannya untuk bersekutu dengan Allah ini bisa dipertemukan? Tidak ada cara lain selain kepada kematian Yesus Kristus. Itulah kenapa ketika seorang penginjil besar dia mengatakan bahwa salib itu adalah tempat di mana kasih dan keadilan Allah bisa bertemu. Salib itu adalah tempat di mana kasih dan keadilan Allah bisa bertemu. Kenapa? Karena Allah harus menjatuhkan hukuman kepada manusia. Tetapi di sisi lain, Dia tidak ingin manusia itu akan mati karena hukumannya. Lalu kalau begitu bagaimana caranya? Maka Dia harus menanggungkan semua hukuman itu kepada satu pribadi, yaitu adalah pribadi kedua Allah Tritunggal itu. Karena apa? Karena hanya Dia sendiri yang melakukan, hanya Dia sendiri yang bisa menanggung hukuman itu. Kalau bukan pribadi Allah, maka hukuman itu harus dijatuhkan. Tetapi hukuman itu saat ini dijatuhkan kepada pribadi Allah yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Sehingga apa? Sehingga kamu dan saya itu sama-sama sekarang bisa memperoleh jalan kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kematian Yesus Kristus itu memberikan jalan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berdamai kepada Allah. Tetapi bukan hanya itu. Kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi satu tanda bahwa kuasa dosa yang menguasai seluruh manusia itu telah dikalahkan dan telah ditaklukkan. Itulah tadi kenapa, teman-teman yang terkasih, di dalam Kisah Para Rasul yang kedua itu dalam khotbahnya Petrus itu berkata begini, tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Saudara-saudara yang terkasih, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh adalah Allah. Karena kematian tidak bisa menguasainya, tetapi sebaliknya, Dia menghancurkan kematian, Dia menghancurkan maut, sehingga maut itu tidak punya kuasa lagi. Teman-teman yang terkasih, inilah kabar baik bagi kita. Seberdosa apapun kita di hadapan Allah,
kita adalah orang-orang yang harus dihukum oleh Allah. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat itu telah memberikan kepada kita jalan supaya kita bisa diampuni. Allah telah menjatuhkan hukuman bagi manusia atas diri Tuhan Yesus Kristus, atas pribadi Allah yang kedua. Dia sendiri menanggung hukuman itu supaya keadilannya terpuaskan dan kasihnya terwujudkan kepada kita. Itulah saudara-saudaraku yang terkasih. Kalau kita bisa hadir sampai saat ini, kalau kita bisa hidup sampai saat ini, kalau kita masih bisa mendengarkan berita Injil, itu adalah karena Allah telah memberikan jalan pendamaian bagi kita, orang-orang berdosa. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan? Maka ketika banyak orang bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Kami telah menyalibkan dia yang adalah Mesias daripada Tuhan. Kata Petrus begini di ayat yang kedua 38, ayat pasal yang kedua Kisah Para Rasul. Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa mengalami kasih Allah itu? Adalah ketika kita memberi diri kita kepada Allah, bertobat dari jalan hidup kita yang lama, dan kembali kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, bertobat itu berbeda dengan menyesal. Kalau menyesal itu begini, kita lagi ketinggalan flash disk yang di dalamnya itu ada paper kuliah yang mau di print. Udah jalan kita dari kos, kita pergi ke tempat printer. Aduh, tinggal ininya, flash disknya. Menyesal, aduh gimana ya, penyesalan itu tidak akan membuahkan apa-apa. Tetap saja papermu itu nggak bisa terprint. Tapi ketika kamu sadar, bertobat itu adalah sadar, lalu berkata apa? Aduh, tinggal. Waktu kita sudah jalan menuju printer, ke tempat printer, tapi kita memutar balik. Karena apa? Karena kita sadar bahwa kita telah meninggalkan Allah. Teman-teman yang terkasih, pertobatan itu adalah perubahan arah hidup kita. Pertobatan itu adalah perubahan tujuan hidup kita. Kalau selama ini hidup kita dikuasai oleh dosa, maka ketika hari ini kita disadarkan oleh firman Allah, maka kita harus berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di satu sisi dosa itu menjadi bagian dalam hidup kita. Tetapi di sisi yang lain dosa itu juga bisa kita kenali. Maka teman-teman yang terkasih, saya ingin di akhir dalam khotbah ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk melihat bagaimana kuasa dosa itu telah mempengaruhi hidup kita, telah bertahta dalam tanda kutip dalam hidup kita. Adik-adikku yang terkasih, mungkin hal-hal yang sederhana. Ketika kamu misalnya tidak menggunakan uang dengan baik, dengan bertanggung jawab, itu adalah bentuk daripada pengaruh dosa di dalam diri. Mungkin kamu tidak sadar bagaimana kamu memperlakukan orang tuamu, tidak menghargai mereka, tidak menghormati mereka, itu juga adalah bentuk dosa. Mungkin kamu tidak peduli, tidak merasa bahwa mungkin kamu merasa biasa saja. Ketika kamu menyakiti hati-hati para perempuan atau hati para laki-laki dengan dengan sikap-sikapmu, dengan cara-caramu. Mungkin kamu tidak peduli dengan bagaimana kamu merasa bahwa biasa aja gitu ya. Mungkin kamu merasa bahwa kamu sudah baik-baik saja. Aku tetap saat teduh, tetap baca firman Tuhan, aku tetap saja ke gereja. Tetapi sadarkah kamu bahwa itu tidak bisa membawa kamu ke dalam keselamatan? Mungkin kamu merasa biasa saja ketika kamu menonton video porno. Sekarang yang mudah diakses. Mungkin kamu biasa saja ketika kamu merasa bahwa kamu sekarang mungkin terjebak di dalam pornografi. Kamu tidak bisa keluar.
Ketika kamu memutuskan untuk tidak menonton video itu, tetapi kamu malah terus menontonnya. Atau jangan mungkin sekarang kamu memiliki perilaku seksual yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu masturbasi, baik laki-laki ataupun perempuan. Atau mungkin kamu merasa sekarang berada di dalam ketakutan karena kamu merasa begitu berdosa. Karena ketika kamu berpacaran, maka kamu melihat pacaranmu tidak sehat. Mungkin kamu berciuman bibir, mungkin kamu sampai ke petting, mungkin kamu ada pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Atau mungkin kamu sekarang tertuduh oleh si jahat karena kamu pernah melakukan aborsi terhadap kandungan. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan anggap remeh semua itu. Semua apa yang kita lakukan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah ketika pengadilan nanti. Allah tidak akan menyayangkan hukumannya atas kita ketika kita saat ini, ketika masih hidup, tidak menerima tawarannya. Sebaliknya, teman-teman yang terkasih, sekalipun kita begitu bejat, sekalipun kita begitu berdosa, sekalipun kita begitu buruk di hadapan Allah, sekalipun kita melakukan berbagai dosa yang disebut orang sebagai dosa yang besar sekali, tetapi ingatlah, pengampunan dosa itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Pengampunan dosa itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Datanglah kepadanya, percayalah bahwa Dia adalah Anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Markus ada catatan tentang seorang panglima. Waktu itu ketika dia melihat Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu, ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Markus 15 ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah Anak Allah. Teman-teman yang terkasih, dia adalah kepala pasukan yang memerintahkan seorang pasukan, seorang pegawai, seorang tentara Romawi untuk mencambuk Yesus, untuk memaku tangan Yesus, untuk memakaikan mahkota duri di kepala Yesus, untuk memaku kaki Yesus, untuk membagi jubah Yesus, untuk mencucukkan dan mematahkan kaki orang-orang. Dia adalah seorang yang brutal. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia bukanlah orang Israel yang tahu akan datang seorang pembebas. Dia adalah orang yang bejat. Tetapi ketika dia melihat kematian Yesus itu, maka dia berkata, sungguh orang ini adalah Anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita telah menerima Alkitab dengan penuh. Kepada kita telah disaksikan bahwa Yesus itu bukan saja mati untuk menjadi jalan pendamaian bagi manusia, tetapi Yesus itu juga sudah bangkit untuk menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja. Alkitab telah menyaksikannya. Siapa yang percaya kepada Yesus, yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dari antara orang mati, maka ia akan memperoleh hidup yang kekal. Adik-adikku yang terkasih, saudara-saudara di dalam Tuhan, mari kita datang kepada Allah, kita lihat hidup kita. Lihatlah kepada Allah yang berinisiatif memberikan putranya yang tunggal, anaknya yang kudus, yaitu Yesus Kristus, untuk menanggung semua hukuman karena dosa kita. Ingatlah semua itu dan datanglah kepadanya. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk jalan pendamaian bagi kami, manusia, untuk bisa berdamai dengan Allah melalui darahnya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih ya Tuhan untuk segalanya yang telah Kau berikan bagi kami. Bapa, kami berdoa kepada Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, berdoalah kepada Tuhan secara pribadi. Datanglah ke hadirat-Nya. Bayangkanlah salib Kristus Tuhan kita ada di hadapan kita. Mengakulah di hadapan-Nya bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Berdosa bukan saja karena kita melakukan perbuatan dosa, tetapi karena kita telah dilahirkan di dalam dosa. Kita sepatutnya mendapatkan hukuman Allah. Kita sepatutnya dihukum oleh Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya telah memberikan salib yang ada di depan kita ini. Pandanglah kepada salib Kristus dan berdoalah di bawah kakinya. Mintalah pengampunan atasnya dan jadikanlah Dia sebagai Tuhan dalam hidup. Berdoalah secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terimalah dan dengarkanlah doa kami. Kami mengundang Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam hidup kami dan menjadi Raja serta Tuhan atas hidup kami. Tuhan, ampunilah kami di dalam kasih-Mu, murnikanlah kami, dan kiranya Tuhan menguasai hidup kami selalu. Dalam nama Yesus, terimalah doa kami ya Allah. Amin. Sukacitaku penuh karena ku tahu ku telah ditebus. Ku memuji nama-Mu karena ku tahu ku berkemenangan. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Oleh darah-Mu Yesus ku dijadikan baru. Kita akan mengaminkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari darah-Mu Yesus. Karena ku
akan mendengarkan warta unit kegiatan mahasiswa Kristen Universitas Medan Area. Hari ini adalah kebaktian kita yang pertama untuk semester ini dengan tema Now or Never. Dan kita telah dilayani oleh Bang Jupa Sialoho dengan worship leader Atania Ginting dan pemusik Bang Riko Tambunan. Saat ini juga kami mengundang saudara-saudari yang rindu bergabung dan dibina dalam kelompok kecil di unit kegiatan mahasiswa Kristen Universitas Medan Area secara khusus untuk Stambuk 2020. Bagi saudara-saudari yang rindu dan mau bergabung, bisa menghubungi kami di Instagram UKMKUMA01 atau menghubungi di nomor yang tertera di kolom chat Zoom. Demikianlah warta ibadah kebaktian unit kegiatan mahasiswa Kristen Universitas Medan Area pada hari ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Kita akan menutup kebaktian kita hari ini. Marilah kita menjalani dan mengisi hidup dengan hal-hal yang berarti di mata Tuhan. Karena tak seorang pun yang tahu kapan waktu kita di dunia ini akan berakhir. Jam kehidupan diputar sekali. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini. Di akhir pujian, kami serahkan kepada Bang Jupa untuk menutup kebaktian di dalam doa. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak berulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidupnya Jam kehidupan diputar sekali. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak berulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya
Segenap pengurus unit kegiatan mahasiswa Kristen Universitas Medan Area mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Terima kasih untuk Bang Jupa yang telah melayani kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang telah memberikan waktunya untuk mengikuti ibadah kebaktian kita pada hari ini. Bagi saudara-saudari yang ingin meninggalkan room Zoom, kami persilahkan. Tuhan Yesus memberkati.